Ketemu lagi di channel Dibacain bersama aku, Mas Gondrong, yang akan menemani aktivitasmu, baik kamu yang sedang bersiap menuju kasur atau yang sudah di kasur menjelang tidur, atau mungkin kamu yang masih jauh dari kasur karena masih harus lembur. Channel ini masih baru banget, dan aku yakin masih banyak kekurangannya. Jadi aku berharap kamu bisa kasih masukan di kolom komentar. Karena aku berharap channel ini bisa jadi solusi buat kamu yang dulu waktu kecil suka dibacain cerita sebelum tidur sama orang tuamu. Kali ini aku akan melanjutkan kisah yang diambil dari novel Chicken Soup for the Soul yang berjudul Menemukan Kebahagiaan. Oke, langsung aja kita buka bukunya. Kisah selanjutnya berjudul Happy New Year. Itu dia, 2 garis merah muda di tes kehamilan rumahanku. Sudah diteguhkan, aku hamil. Ini bukanlah berita yang bisa kusimpan sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa saat itu masih pukul 6 pagi. Pada awalnya aku memasuki kamar mandi untuk memeriksa alat pelembab ruangan kami yang sepertinya berkedip-kedip. Aku berjingkat kembali ke tempat tidur dengan kaki telanjang, merangkak di tempat tidur, dan membangunkan suamiku Scott yang sedang mendengkur dan diam tak bergerak di bawah selimut. Sayang, aku memulai, menggoyangkan tubuhnya tanpa henti. Ada 2 hal, pelembab ruangan kita memang macet. Tidak mengherankan jika pernyataan ini tidak memunculkan respon. Dan aku hamil, ujarku menyelesaikan kalimat. Yang satu ini mempan. Secepat kilat Scott bangun dan menyalakan lampu. Matanya melebar dan penuh tanda tanya. Sungguhkah? Lalu senyum lebar menguak di wajahnya. Dengan bangga aku segera beranjak ke kamar mandi untuk mengambil buktinya, kembali ke kamar tidur dan menunjukkannya kepada Scott. Senyumnya memudar. Garisnya sangat samar, katanya dengan agak ragu. Samar masih berarti hamil, jawabku dengan nada seyakin mungkin. Aku tidak tahu, ujarnya menanam benih keraguan di kepalaku. 2 jam kemudian kami berada di tempat praktik dokter keluarga kami. Scott memang telah dijadwalkan untuk pemeriksaan rutin, dan dia membujukku ikut agar perawatnya Sherry dapat memeriksa darahku. Ini sangat menyenangkan, seru Sherry saat dia menarik jarum dari lenganku. Besok aku libur, jadi saat bertemu lagi mungkin Anda sudah... Kalimatnya tidak selesai, dan suaranya beralih menjadi teriakan kecil. Ini akan dibawa ke lab hari ini. Teleponlah esok pagi, hasilnya pasti sudah datang pada jam 10. Ternyata tidak. Aku menelepon mereka 2 kali. Kemudian aku menghabiskan banyak waktu untuk menebak-nebak apa yang mungkin terjadi dengan hasil tesku. Ini semakin menggoyahkan keyakinanku. Mungkin aku tidak hamil. Pada hari itu, latihan yoga telah menyelamatkanku dari keadaan limbung yang tak menentu. Aku sengaja menenggelamkan diri dalam latihan yang membugarkan, kemudian ke rumah temanku untuk mengajarinya yoga. Ini membuatku kembali berpijak ke bumi, dan manfaatnya ganda. Ini adalah persiapan untuk ujian akhir pelatihan instruktur yoga yang akan datang dan menenangkan sarafku dengan mengingatkan untuk hidup di saat ini.
Hari berikutnya, tepatnya malam tahun baru, aku mencoba menelepon kantor dokter lagi. Aku berusaha tenang, tetapi napasku seakan-akan terhenti ketika suara perempuan yang tidak kukenal terdengar di telepon. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" "Ya, nama saya Courtney Conover, dan saya menelepon untuk menanyakan hasil tes kehamilan saya," kataku. Suaraku yang meninggi jelas mengungkapkan pengharapanku. "Tunggu sebentar. Sudah 48 jam, hasilnya pasti sudah ada di sana." Saat aku menunggu di telepon, gambaran dari hal-hal yang belum pernah kualami melintas di kepala. Bagaimana tampilanku dengan perut besar. Aku dan Scott membawa bayi pulang dari rumah sakit. Anak kami membuka kado di hari Natal. Dan kemudian ada jarum tajam yang mengoyak gambaranku ini. "Hai Courtney, ya, hasilnya sudah ada di sini. Tetapi kami tidak bisa memberikannya kepada Anda. Dokter harus memastikannya dulu. Dan dia baru kembali hari Senin. Maaf." Habislah kesabaranku, lambungku berbunyi, lalu mulai melilit. Tidak mungkin, apakah manusiawi membiarkan seseorang perempuan yang mungkin hamil untuk limbung di tengah ketidakpastian status kehamilannya, apalagi di malam tahun baru? Aku ingin menyatakan pertanyaan ini, bukan, meneriakannya. Tetapi kombinasi keterkejutan dan kemarahan menelan kembali kata-kataku. Aku meletakkan gagang telepon. Frustasi dan nyaris runtuh, aku menelepon Scott di kantor. Terberkatilah hatinya karena Scott menenangkanku dan mengatakan dia akan menelepon kantor dokter untuk mengecek apa yang bisa dia lakukan. Sementara itu, aku perlu meyakinkan diriku agar juga bisa melakukan tugasku. Aku akan membawa ibuku ke suatu upacara yang akan kuliput untuk kolom mingguanku. Dan itu akan dimulai 30 menit lagi. Bayangkan ironinya, aku menampilkan diri sebagai seorang pemikir positif. Sebentar lagi aku akan menjadi guru yoga agar bisa menolong orang lain untuk hidup dengan lebih sehat dan lebih damai. Dan aku sedang dalam perjalanan ke suatu upacara burning bowl, sebuah ritual yang mengajak orang tua untuk melepaskan pola pikir lama yang tidak produktif, agar memberi ruang bagi pola pikir yang bermanfaat dan menjanjikan. Tetapi kenyataan yang sesungguhnya, aku membiarkan diri diombang-ambingkan oleh sesuatu yang berada di luar kendaliku, meskipun telah ada banyak berkat di dalam hidupku. Dan berkat yang terbaru, masih ada kemungkinan bahwa aku hamil. 3 jam berikutnya aku menghabiskan waktu bersama sekelompok pria dan perempuan hebat yang hanya ingin menjadikan tahun ini sebagai tahun yang lebih besar, lebih baik, lebih bahagia dibandingkan tahun sebelumnya. Moderator memberi kami 2 lembar kertas. 1 lembar untuk menuliskan hal-hal yang ingin kami lepaskan dan 1 lembar untuk menuliskan hal-hal yang ingin kami tarik ke dalam hidup kami. Itu adalah ritual yang sangat ampuh dan memberi cahaya pemahaman kepada semua hal yang telah kumiliki dan patut kusyukuri. Kesehatanku, seorang suami yang mencintai, seorang ibu yang mendukung, kemampuan untuk menjalani cita-citaku sebagai penulis. Jujur saja, daftar nikmatku cukup panjang. Jika daftar itu bukan alasan untuk berbahagia di tahun baru, aku tidak tahu apalagi yang harus menjadi alasan kebahagiaanku. Namun, masih ada hal-hal yang perlu kulepaskan. Keinginanku agar semuanya selalu berjalan dengan kehendakku. Aku menganggapnya bukan sekedar kebetulan bahwa hariku mulai tampak lebih cerah setelah upacara itu.
Begitu aku dan ibuku memasuki mobilku, nada dering untuk pesan suara di ponselku berbunyi. Itu pesan dari Scott. Semangatku muncul kembali ketika membalas teleponnya. Mungkin saja dia punya berita yang kutunggu-tunggu. Dan benar saja, aku hamil. Scott telah menghubungi Sherry dan kemudian berhasil menelepon dokter dan memintanya untuk memberi izin membuka hasil pemeriksaan. Jadi begitulah, di malam tahun baru yang hujan, di tempat parkir upacara Burning Bowl bersama ibuku di sisiku dan suamiku di telepon, aku mendapat kabar bahwa aku sedang mengandung anak pertamaku. Pada saat itu, tidak ada hal lain yang lebih penting. Ada makna baru dari kata happy, dari kalimat Happy New Year.